Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irin Natalia Nenggolan, AMDGZ, Unit Kerja UPTD Puskesmas Malintang, Angkatan 17, Kelompok 3, nomor absen 28, Jabatan Nutrisionis Terampil. Pengampu materi Ibu Yamnur Malia SST MKes, penyelenggara BPSDM Sumatera Utara. Saya akan mempresentasikan core value ASN sebagai adaptif. Adaptif adalah merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Salah satunya, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintah atau sektor publik. Yang ketiga, komitmen mutu atau peran pegawai ASN sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, perkembangan teknologi lain sebagainya, tantangan praktik administrasi publik. Rumusan tentang perubahan lingkungan juga diperkenalkan dengan VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Indonesia dan seluruh negara di dunia tanpa kecuali menghadapi tantangan yang relatif sama pada aras global dengan perubahan lingkungan yang berkarakteristik VUCA. Volatility adalah dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Yang kedua, uncertainty, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Yang ketiga, complexity, dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. 4. Ambiguity, lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Kreativitas dan inovasi. Istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain karena saling beririsan yang cukup besar. Kedua istilah ini memegang secara konteks bahwa mempunyai hubungan kasual sebab akibat. Adapun dimensi-dimensi kreativitas dikenal melingkupi antara lain: 1. Fluensi atau kefasihan, kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Yang kedua, flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide yang berbeda. Yang ketiga, elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan konferensi. Yang keempat, originality atau orisinalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur, dan yaitu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintah antara lain: dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif adalah menurut Jeff Boss dan dalam Forbes: 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, beradaptasi. Yang ke-10, memperhatikan sistem. Yang 11, membuka pikiran. Yang ke-12, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Perilaku adaptif dalam hal menyikapi lingkungan yang berincikan ancaman VUCA. Johansen 2012 mengusulkan kerangka kerja yang menanggapi ancaman VUCA, yaitu disebut VUCA Prime, yaitu Vision, Understanding, Clarity, Equality. Kata kunci yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif.
Johansen menyarankan pemimpin organisasi melakukan hal berikut. 1. Hadapi totality dengan vision, yaitu terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Buat pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dan nilai tim, dan kembangkan visi bersama yang jelas tentang masa depan. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding, berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Jadikan investasi, analisis, dan investasi bisnis dan competitive intelligence atau CI sebagai prioritas sehingga Anda tidak ketinggalan. Tinjau dan evaluasi kinerja Anda, lakukan simulasi dan eksperimen dengan situasi. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity, berkomunikasi secara jelas dengan tim Anda, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Yang keempat, hadapi ambiguity dengan equality, dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan, bekerjakan dan promosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan buka. Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. 1. Pengembangan sumber daya manusia adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Yang ketiga, pembaruan institusional adaptif. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif. 1. Kecerdasan organisasi, yaitu organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasikan banyak suara dan pemikiran yang beragam. Yang kedua, sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik, menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Yang ketiga, desain atau organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistematik. Yang keempat, adaptasi. Organisasi adaptif dan leap ketika mereka melatih perubahan. Yang kelima, budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki isu nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah tetapi malah mengundang anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan. Implementasi dalam tempat kerja. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 1. Sebagai seorang ahli gizi di puskesmas, saya menggunakan Android untuk mengupdate pertumbuhan gizi balita dengan aplikasi EPPGM, di mana dulu secara manual. Yang kedua, mencari tahu informasi pekerjaan via YouTube, yaitu antusias terhadap perubahan.